pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran diferensiasi adalah guru hanya menjadi pembimbing siswa, di mana siswa harus melakukan pembelajaran secara mandiri dan mampu bernalar kritis, di mana siswa atau peserta didik menjadi prioritas sehingga mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan atau joyful learning. Nah, pembelajaran diferensiasi itu pendidikan yang harus sesuai dengan pada zamannya. Maksudnya apa sih pendidikan sesuai dengan pada zamannya? Pendidikan itu harus mengadopsi suatu nilai kemanusiaan dalam konteks sosial budaya yang berkaitan dengan sesuai dengan zamannya. Kita mengajar itu era Gen Z, di mana era Gen Z ini dia lebih open minded, lebih kritis terhadap suatu permasalahan sosial. Nah, itu adalah bagaimana kita menerapkan pembelajaran sesuai dengan bagaimana Gen Z itu menerapkan seolah bernalar kritis dan berpikir mandiri itu. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini mengacu pada dua karakteristik dalam kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu fleksibilitas. Fleksibilitas di sini artinya guru itu bisa menyesuaikan gimana peserta didik untuk kegiatan pembelajarannya, atau kita melihat masalah-masalah sosial yang terjadi di Indonesia. Terus yang kedua itu adalah fokus pada materi esensial atau materi yang memang sangat penting untuk disampaikan dan tidak berupa textbook. Kurikulum Merdeka ini memfokuskan pada pembelajaran yang sesuai dengan minat, gaya belajar, dan kemampuan siswa, atau pembelajaran berdiferensiasi, serta menekankan bahwa pembelajaran berbasis yaitu project based learning. Jadi di sini kurikulum mereka itu memfokuskan bahwa peserta didik sebagai fokus utama dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran based learning ini mengatakan bahwa peran guru harus bersifat ramah, terbuka, toleransi dengan keberagaman kemampuan dan latar belakang siswa yang berbeda-beda, bahwa di mana pembelajaran diferensiasi ini berpihak pada siswa, yang dimana kita melihat bahwa adanya kesiapan belajar siswa, terus ada minat belajar siswa, dan profil belajar yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama itu pembelajaran itu berpusat pada siswa, di mana guru hanya menjadi pendamping ataupun sebagai pembimbing di dalam kegiatan pembelajaran. Selebihnya pembelajaran itu dikembalikan lagi kepada siswa. Yang kedua, di sini ada yang berpusat pada kurikulum, di mana kita sekarang menggunakan kurikulum merdeka. Artinya pembelajaran juga berfokus pada profil pelajar Pancasila, yang dimana mengusung bahwa adanya tanggung jawab, terus adanya mandiri, dan dia bisa bekerja secara gotong royong. Nah, yang ketiga di sini ada diferensiasi materi pembelajaran, di mana bahwa diferensiasi materi pembelajaran itu di mana siswa itu diberi leluasa dalam mengeksplor materi pelajaran. Seperti contohnya saya sebagai guru sosiologi, di mana anak itu mengeksplor terkait masalah-masalah sosial yang ada di observasi lapangan di sekitar sekolahnya. Pembelajaran sosial emosional, di mana pembelajaran ini tuh mengembangkan bahwa adanya keterampilan, sikap, dan nilai yang mencapai kompetensi sosial dan emosional peserta didik. Kemudian pembelajaran ini juga menggunakan pendekatannya dengan penguatan diri, monitoring diri, dan keterampilan yang ada di dalam diri sendiri. Keterampilan sosial emosional di sini yang pertama yaitu ada kesadaran diri, di mana bahwa peserta didik itu memiliki kesadaran untuk belajar dengan motivasi dalam diri untuk jangka panjang. Nah, yang kedua ada pengelolaan diri. Nah, pengelolaan diri ini biasanya dilakukan ketika bekerja kelompok ataupun dengan gotong royong, di mana dia bisa mengelola diri dia di dalam suatu kelompok tersebut. Terus kesadaran sosial. Nah, kesadaran sosial ini berkaitan dengan materi sosiologi, yaitu ketika melakukan penelitian ataupun wawancara, peserta didik itu diminta untuk melakukan kesadaran diri bahwa yang diwawancara itu dalam kondisi sibuk atau tidak. Nah, itu adalah kesadaran diri. Yang keempat di sini ada keterampilan diri. Nah, keterampilan diri di sini karena saya belajar sosiologi, saya mata pelajarannya sosiologi, di mana sering melakukan observasi, dan ini dilakukan untuk melatih keterampilan diri bernegosiasi dengan seseorang, bernegosiasi dengan informan, dan lain sebagainya. Terakhir itu adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, di mana sesuai dengan profil pelajar Pancasila, ada yang namanya mandiri, di mana peserta didik itu mampu mengambil keputusan dengan bertanggung jawab atas apa yang sudah diputuskan sebelumnya. Kemudian ada pembelajaran sosial emosional berbasis kesadaran penuh, di mana mindfulness ini berkaitan dengan kemampuan individu untuk sadar akan pengalaman yang dimiliki sehingga mau menerima situasi apapun tanpa menghakimi diri sendiri. Dengan melatih
kesadaran emosional, kesadaran dalam diri. Nah, itu akan menumbuhkan bahwa si peserta didik ini dia melakukan apa yang dia lakukan sesuai dengan apa yang sudah pernah dia lakukan sebelumnya, dan dia menerima tanpa menghakimi diri sendiri. Artinya dia sudah bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Ada 3 teknik untuk mendapatkan mindfulness atau kesadaran penuh. Yang pertama yaitu ada 2 feet 1 bird, di mana siswa diminta untuk mengambil nafas mendalam-dalam sembari diam dalam satu tempat. Ini tuh gunanya apa sih? Guna untuk dia meditasi dan mengontrol sosial emosionalnya ketika mungkin dia tidak suka dengan pembelajarannya atau tidak suka dengan teman kelompoknya. Nah, itu adalah teknik yang biasa saya lakukan. Yang kedua, di sini ada set intention. Set intention ini mengingatkan kembali bahwa tujuan dia belajar itu apa. Seringkali saya kaitkan dengan berbagai kenyataan di kehidupan mereka, karena saya guru mata pelajaran sosiologi, jadi kita kadang melihat bahwa tujuan kita belajar sosiologi itu untuk apa. Atau contoh lain, kita belajar tentang masalah sosial itu untuk apa? Untuk mengetahui dan mencegah terjadinya sebuah masalah sosial, khususnya dalam diri kita sendiri. Apalagi tidak semua peserta didik itu memiliki keluarga yang harmonis. Jadi gimana caranya kita mengekspresikan bahwa kita tuh belajar sosiologi itu ada manfaatnya dan ada tujuannya. Dan yang terakhir yaitu I'm aware technique, di mana kemampuan individu untuk selalu sadar dan mengingatkan diri terkait apa yang dilakukan. Artinya ketika kita pembelajaran, khususnya untuk pembelajaran sosiologi saya yang sering dilakukan untuk observasi, mereka itu diberitahu bahwa kenapa sih harus melakukan ini dan kemampuan apa yang mereka punya gitu. Kadang kita sebagai guru harus mengetahui dulu peserta didik ini lebih ke arah visual atau audiovisual. Nah, itu kita melihat juga bagaimana peserta didik kemampuannya sampai mana. Kadang kita membuat tim, membuat sebuah kelompok agar mereka itu saling bergabung gitu dengan kemampuan yang mereka punya. Dari pembelajaran diferensiasi ini, saya tuh selesai pembelajaran selalu meminta untuk siswa atau peserta didik menuliskan bagaimana pembelajaran hari ini dan apa yang diharapkan untuk pembelajaran minggu depan yang akan kita lakukan. Nah, seringkali karena sosiologi itu berkaitan dengan masyarakat, kita adalah labnya itu masyarakat, akhirnya kita sering melakukan observasi dengan presentasi. Namun, banyak komentar dari peserta didik bahwa presentasi kelompok itu kurang efektif dirasakannya karena banyak yang tidak konsentrasi. Tapi ketika observasi pun mereka sangat senang, sangat antusias karena mereka mencoba hal yang baru dan mengeluarkan kemampuan mereka untuk berargumentasi, bernegosiasi. Nah, itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.